Selamat berjumpa kembali pada materi berikutnya, yaitu pemeriksaan golongan darah metode blood test. Yang kemarin kita sudah bahas metode slide, sekarang menggunakan alat atau metode yang lain yaitu blood. Kita memberikan metode ini berdasarkan tempat-tempat yang dipakai untuk periksa atau medianya. Yang slide test kita kemarin memakai gelas atau bisa juga menggunakan glass tile, jadi ini potongan kaca, makanya dikatakan slide atau metode slide test. Kemudian yang hari ini kita akan pelajari metode blood test. Jadi mirip seperti yang kemarin, cuman hari ini kita sudah akan memulai untuk pemeriksaan serum typingnya. Kalau kemarin kita baru cell typing, hari ini kan kita gabung dengan pemeriksaan serumnya. Jadi kita menetapkan antigen dan antibodinya. Kita belum menambahkan pemeriksaan resus, nanti ada materi tersendiri pada pemeriksaan resus. Jadi kita akan masuk ke PowerPoint. Masih seperti kemarin, untuk alat dan bahan dan sebagainya, prinsipnya masih sama, yaitu antigen ketemu dengan antibodi yang sepadan nanti akan aglutinasi. Jadi kita menetapkan berdasarkan nanti ada tidaknya gumpalan atau aglutinasi. Kemudian kita akan menetapkan antigen yang ada di dalam di permukaan sel darah merah, kemudian akan memeriksa juga nanti menetapkan antibodi yang ada di dalam serum. Jadi kita hari ini sudah mulai menambahkan pemeriksaan, jadi menetapkan antigen dan antibodi. Seperti kemarin, kita akan mencari antigen yang ada di permukaan sel darah merah, ada antigen A atau antigen B atau tidak. Kemudian di dalam serumnya kita akan mencari atau menetapkan nanti dia punya antibodi apa. Jadi kalau kita melihat antigen di permukaan sel darah merah atau antibodi dalam serum, kita nggak bisa melihatnya. Makanya biar bisa kita menetapkan pemilihannya, kita reaksikan. Nanti yang ketemu pasangannya dia akan aglutinasi. Kalau sudah aglutinasi nanti akan bisa terlihat oleh kita. Sedikit menambahkan, jadi ini adalah ilustrasi antigen dia. Antigen A misalnya, dia ada di permukaan sel darah merah, antigen B juga, kemudian antigen A dan antigen B, kemudian di dalam plasma atau serumnya, orang golongan darah A ada antibodi B, orang golongan darah B punya antibodi A, kemudian golongan darah AB tidak memiliki antibodi A dan antibodi B, orang golongan darah O dia tidak memiliki antigen, tapi dia memiliki antibodi A dan antibodi B. Dua-duanya hari ini kita akan tetapkan, baik yang antigen maupun yang antibodinya. Jadi di dalam serum atau plasma nanti yang akan kita periksa hari ini adalah nanti yang IgM terutama, nanti yang akan kita periksa, yang akan kita tetapkan, yang lebih mudah dari medium salin aja dia bisa bereaksi dengan jelas. Jadi nanti dengan kita memeriksa atau mereaksikan di dalam blood test ini, nanti kita sudah bisa menetapkan ada tidaknya antigen atau antibodi. Ini blood, jadi metode blood test. Jadi nanti kita akan menggunakan ini untuk pemeriksaan. Jadi di sini ada kayak lubang-lubang cekungan. Jadi nanti kita bisa memasukkan serum atau sel atau reagen di sini. Bedanya kalau kemarin pakai slide test atau blood test, ketika kita goyangkan ke depan ke belakang dia bisa tumpah. Kalau pakai blood test ini dia akan terkurung atau tetap di dalam cekungan. Jadi bedanya di situ. Lebih aman, tidak melebar kemana-mana. Kalau kemarin kita menggunakan slide atau blood, itu kalau tidak hati-hati saat menggoyangnya itu akan
bisa bercampur dengan yang lainnya, dengan yang sel A atau sel B. Kemudian alat dan bahan sama seperti yang materi sebelumnya. Hari ini tambahannya adalah untuk alatnya ada plate, kemudian untuk reagensianya ada RIA, kemudian RIB, kemudian RIO. Jadi ada tambahan reagensia. Kemudian sebelum pemeriksaan seperti biasa siapkan reagensia, biarkan di suhu ruang, catat lot number, kemudian checklist dan lembar kerjanya nanti juga diisi semua. Lembar persiapan alat diisi, alat yang dipakai, kemudian bisa digunakan atau tidak dan sebagainya. Kemudian persiapan reagensia juga nanti ada checklist lembar kerjanya, kemudian checklist penormian sampel juga nanti kalian isi. Kemudian lembar kerja penerimaan sampel kemarin sudah saya terangkan. Cara kerjanya cukup mudah. Kemarin kita sudah membahas untuk serum typing dan yang serum typing. Kemarin kita sudah menetapkan antigen dan juga sebelumnya kita sudah menetapkan pemeriksaan antibodi. Untuk kali ini kita akan membahas dua pemeriksaan, yaitu metode plate test, karena kita menggunakan media plate ini. Nanti di sampel darah kita tempatkan di kolom-kolom yang cekung. Setelah semua bahan dan reagensia siap untuk dilakukan pemeriksaan, kita pakai dulu plate-nya ini, kita berikan label, baik nanti mungkin kode nomor donor atau nama pasien. Intinya kita berikan identitas, kita label untuk masing-masing nanti anti A, anti B, kemudian RIA, RIB, ataupun RIO maupun autokontrol. Pada bagian yang pertama, berikan misalnya di sini di atasnya itu ada anti A, kemudian pada cekungan yang kedua, bagian yang kedua itu adalah anti B, kemudian kita label di atasnya untuk yang ketiga ini adalah RIA atau SLA, kemudian berikutnya SLB, kemudian SLO, kemudian autokontrol. Setelah siap diberikan label, selanjutnya kita mulai melakukan pemeriksaan. Pada bidang yang pertama, kita teteskan anti A. Bidang yang kedua kita teteskan B. Kemudian pada bidang yang ketiga, ini kita teteskan satu tetes RIA atau tes LA. Bidang yang keempat kita teteskan satu tetes RIB atau tes LB. Kemudian pada bidang yang berikutnya yang kelima itu adalah satu tetes SLO atau RIO. Yang berikutnya ini adalah untuk autokontrol. Autokontrol ini nanti diisi atau diteteskan punyanya pasien semua. Jadi misalnya ada tetes serum dan satu tetes sel suspensi 10%. Setelah kita teteskan, untuk selanjutnya pada bidang yang pertama kita tambahkan satu tetes sel suspensi 10% yang sel yang diperiksa. Pada bidang kedua kita berikan satu tetes suspensi sel 10% untuk sel yang diperiksa. Kemudian pada bidang yang ketiga itu kita tambahkan bidang yang ketiga ini dua tetes serum atau plasma. Bidang yang keempat kita tambahkan lagi dua tetes serum atau plasma yang diperiksa. Kemudian pada bidang yang kelima kita tambahkan dua tetes serum atau plasma yang diperiksa. Tadi autokontrol isinya dua tetes serum atau plasma pasien ditambahkan satu tetes sel pasien sebanyak 10%. Setelah itu kita pegang kanan kiri dari plate ini, kemudian kita goyang ke depan dan ke belakang supaya tercampur antara antiserum atau antigen sel suspensi sel
bercampur dengan reagen antara anti A dan B, antara serum dengan serum supaya bercampur. Ada kalanya ini pada pemeriksaan tidak mau mencampur, jadi ketika kita goyang, kita miringkan, artinya dia bercampur tapi nggak mau bercampur, itu karena hanya kurang licin aja kadang. Jadi harus kita bantu dengan mengaduk, dengan batang pengaduk. Setelah itu kita goyang ke belakang sambil juga baca reaksinya. Kemudian setelah beberapa saat, biasanya nggak sampai 1-2 menit sudah mulai kelihatan. Contohnya ini, hasil yang ini adalah pada anti A dia positif atau aglutinasi, pada anti B juga ada aglutinasi. Kemudian pada bidang ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dia homogen, tidak ada aglutinasi. Kemudian untuk yang pemeriksaan resus sampaikan dulu karena kita belum sampai materi ini. Untuk menginterpretasikan hasil ini, yang perlu kita pahami adalah sebelumnya adalah autokontrolnya. Kita lihat di sana ada tanda-tanda resus atau tidak. Jadi kalau resus itu biasanya jernih merahnya, tidak ada sel yang di situ. Ya karena ikatan yang kuat mungkin, atau karena selnya rusak dan sebagainya, atau faktor-faktor tertentu dia ada di resus. Di situ kita jangan dulu menginterpretasikan. Tapi kalau dia negatif, tidak ada resus, baru kita nanti interpretasikan hasilnya. Jadi kalau ditemukan antigen A, ditemukan antigen B, ini tandanya adalah ada aglutinasi. Ingat yang sebelumnya, materi sebelumnya, jika di sana ada antibodi bereaksi dengan pasangannya, di situ dia akan menemukan antigen tersebut. Misalnya di sini kita tadi meneteskan anti A. Kalau dia aglutinasi berarti dia ada pasangannya antigen A. Berarti di sana ditemukan antigen A. Kemudian di sini juga ada aglutinasi. Jadi di sini tadi kita teteskan anti B atau antibodi B. Antibodi B hanya akan bereaksi dengan antigen B. Ya, jadi kita menemukan antigen A dan antigen B. Di kolom berikutnya, di sini tidak ada gumpalan, tidak ada aglutinasi. Berarti kita tidak menemukan antibodi apapun di sini. Jadi, apa kesimpulan golongan darahnya? Jika kita menemukan antigen A dan antigen B, tapi kita tidak menemukan antibodinya. Silakan dipahami. Kemudian ini ada contoh-contoh yang lain. Jadi ini cara pemeriksaan ini untuk coding atau label ini bisa disepakati masing-masing. Misalnya A ini maksudnya anti A, B maksudnya anti B, kemudian juga RI A, RI B, RI O, sel A, sel B, sel O. Ada juga ini C kontrol mungkin, atau ada yang tulis auto kontrol. Jadi biasanya resus, pemeriksaan resus mungkin. Dan seterusnya ini bisa membuat jari untuk menebak golongan darahnya apa ini. Ini masih contoh-contoh berikutnya. Kemudian nanti untuk hasil-hasilnya setelah kalian investasikan, kalian tulis di checklist dan lembar kerja. Misalnya nanti di checklist pemeriksaannya, kemudian ini lembar hasilnya. Nanti misalnya ini ada ditemukan antigen A, berarti dia mempunyai antigen A. Kemudian di anti B dia negatif. Kemudian nanti di serum typingnya apa namanya. Kemudian ini misalnya kesimpulan darahnya. Ini adalah contoh. Ini pengisian checklistnya, ini lembar kerja hasil. Jadi nanti di paling bawah biasanya ada yang meriksa siapa, second personnya siapa, kemudian disahkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.